Good morning from Seoul. Dari tengah malam di sini hujan terus. Untungnya di hotel ada payung yang bisa kita pakai jalan, jadinya nggak kehujanan deh. Meskipun masih basah-basah dikit. Hari ini kita nggak akan muter-muter di Seoul, tapi akan ke Nami Island. Perjalanan ke Nami akan menggunakan shuttle bus PP Seoul Nami yang udah aku beli sebelum berangkat ke Korea. Terus aku juga udah beli tiket Gangcheon Railbike. Penjemputan shuttle bus aku pilih lokasi yang paling dekat sama hotel, yaitu Myeongdong Station Exit 2. Jadi jalannya cuma 10-15 menit untuk sampai ke sana. Jadwal bisnya itu jam 9, tapi sebelum jam 9 udah ada bis yang standby, cuman nggak ada tulisannya. Jadi untungnya aku tanya-tanya dan ternyata ini bis yang harusnya aku naikin. Jadi aku langsung scan barcode dan naik. Kalau nggak naik kan bisa ditinggal. Tempat standby bisnya tepat di depan The North Face Store and Cafe. Jam 9:10 bisnya jalan. Di perjalanan itu dijelasin juga kalau bis akan balik dari Nami jam 4:30 tepat waktu dan nggak akan diabsen. Jadi kalau misalkan udah jamnya pulang terus orangnya belum ada di bis, ya udah dadah bye-bye lah, pokoknya harus cari transport balik sendiri untuk ke Seoul-nya. Perjalanan dari Seoul untuk sampai ke dermaga penyeberangan Nami itu kurang lebih 2 jam. Dan sepanjang jalan ini kita bisa lihat sisi lain dari kota Seoul sendiri. Dan ini tuh hujannya rata ya. Jadi sepanjang perjalanan tuh semua daerah benar-benar keguyur hujan semua. Begitu sampai di parkiran dermaga penyeberangan, langsung foto plat nomor bus dan ingat-ingat posisi parkirnya di mana supaya nanti nggak bingung. Dan jujur turun dari bis tuh aku bingung ya harus kemana, karena benar-benar ini tuh dilepas gitu aja karena nggak ada tour guide-nya kan. Jadi kita ngikutin aja orang-orang arahnya kemana. Dari sini nanti kita akan nyebrang pakai ferry ke Nami Island. Kalau belum punya tiket masuk Naminya, bisa langsung beli di mesin tiket yang ada di depan sini. Tapi kalau misalkan udah, karena kemarin aku juga udah beli, jadi langsung ikutan ngantri aja. Nanti akan di scan barcode-nya di pintu masuknya. Meskipun lagi hujan, tapi tetap ramai banget ya yang pada ke Nami, karena mungkin ini hari Sabtu juga dan pagi ini tuh suhunya 14 derajat plus hujan. Tapi untuk anginnya nggak terlalu kenceng sih. Untuk naik ferry kita nggak akan selalu duduk, jadi tergantung tempat duduknya ada atau enggak, dan kita nggak ditentukan. Pokoknya selama masih bisa muat masuk dalam satu kapal ferry ya kita boleh masuk, kalau enggak ya berarti kita harus nunggu yang selanjutnya. Kita itu nggak wajib duduk atau berdiri di dalam kok, kita juga boleh naik ke bagian atas kapal supaya kita bisa lihat view-nya selama penyeberangan itu seperti apa. Dan ternyata nyebrangnya itu aku kira bakalan agak lama, tapi cuma sekitar 10 menitan itu kita udah nyampe. Jadi ya udah kita langsung turun aja untuk kita masuk ke Nami Island. Banyak banget rombongan tur yang lagi pada kesini dan mau foto di depan icon Nami Island aja susah banget karena antriannya panjang. Buat anak-anak tahun 90-an yang tahu film Winter Sonata tuh pasti bakal familiar banget sama Nami Island ini. Ya kan, jadi ketahuan deh umurnya. Luas Nami Island kurang lebih 400.000 meter persegi, dan di dalam Nami Island itu selain kita bisa menikmati keindahan alam, jalan setapak di tengah pepohonan yang rapi dan teratur itu kesannya tuh jadi romantis ya. Jadi cocok banget deh kalau kalian jalan-jalan ke sini sama bawa pasangan atau sebenarnya bawa keluarga, bawa anak juga seru juga sih di sini. Aku kirain itu kalau udah pertengahan Oktober daun-daunnya itu kan bakalan udah mulai merah atau agak-agak kuning gitu. Tapi ternyata pas nyampe ke sini tuh masih benar-benar hijau dan masih seger-seger gitu loh. Cuman ya nggak apa-apa sih, sangat terbayarkan juga dengan menikmati keindahan alam yang ada di sini. Di sini ada juga banyak kafe atau resto, jadi nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba lapar pas lagi jalan-jalan. Terus kalau kalian ngerasa oh kayaknya betah nih pengen lama-lama, ada juga penginapan di dalam sini, jadi seru banget deh nginep di dalam Nami Island. Muterin Nami 1 jam itu nggak cukup sih karena areanya benar-benar luas, dan kalau misalkan kalian datang ke sini sama orang tua atau bawa anak atau dirasa nggak kuat jalan jauh, waktu kita masuk dari pintu Nami itu ada satu area kayak halte gitu, jadi nanti kita bisa tunggu ada mobil yang akan keliling, jadi kita bisa naik itu untuk keliling Nami supaya kalian nggak ngerasa kecapean. Jadi rencana awalnya itu aku cuman mau ke Nami selama kurang lebih ya 1 atau 1,5 jam, habis itu lanjut ke Gangcheon Railbike karena biasanya ada tuh di paketan tour. Kukira jaraknya deket, tapi ternyata pas aku tanya-tanya ternyata jaraknya lumayan kalau misalkan kita mau naik bis atau subway.
Padahal aku itu udah beli tiket untuk jam 1:30 siang dan itu nggak bisa di reschedule. Terus sampai tadi tuh aku ditanyain sama penjaga yang aku tanyain kan, dia tuh sampai bilang, "Kamu yakin mau ke Railbike hujan-hujan gini?" Jadi ya karena beberapa pertimbangan dan kalaupun aku kesana jamnya udah telat banget, ya udah deh akhirnya aku relain tiket Railbike-ku hangus. Ini bisa jadi salah satu tips juga kalau misalkan kalian pas mengunjungi Korea terus kalian mau ke Nami, tapi emang tujuannya cuma mau jalan-jalan di Nami sepanjang hari, ya mendingan beli tiket shuttle bus PP aja plus tiket masuk Naminya. Tapi kalau misalkan mau ke tempat lainnya kayak Garden Morning Camp, Gangcheon Railbike dan tempat-tempat yang lain, mendingan ikutan tur aja supaya nggak ribet karena nanti kita udah diaturin waktunya, udah nggak perlu mikir transport kesananya kayak gimana dan nggak perlu rugi tiket kayak aku. Ini beberapa foto yang aku ambil di Nami Island. Karena udah siang, aku mau makan di area luar Nami. Jadi di area parkiran tadi tuh banyak resto dan tanya sama orang di sini, katanya ada salah satu resto rekomendasi galbi lagi yang katanya terkenal. Jadi ya udah yuk kita makan galbi lagi. Kali ini pesannya buat porsi 2 orang plus minta tambah nasi goreng dan nggak pesan minum karena udah dapat air putih sebotol ya. Dan kalau mau minum sebenarnya di dekat sini tuh juga ada sevel, jadi bisa jajan di situ. Setelah kenyang, jalan-jalanlah di area parkiran dan nemu ada tempat main zipwire. Untuk menghentikan rasa sedih karena nggak jadi Railbike, ya udah kita main zipwire aja. Untuk tiket satu kali naik zipwire itu 49 ribuan. Ya lumayan banget ya, cuman ya udahlah buat pengalaman. Dari sini kita akan dibawa naik ke lantai 25 dan akan antri sebelum nanti kita diluncurin tuh. Pas sampai atas kita juga langsung dikasih raincoat karena ini juga masih hujan. Terus kita juga di briefing dan kita diinfo kalau kita tuh nggak boleh meluncur bawa handphone. Jadi ya sedih banget sih, padahal pengen banget tunjukin view-nya. Jadi ya udahlah minta di videoin Pak suami aja dari bawah pas naik zipwire. Kecepatannya kurang lebih 30 km per jam. Seru banget sih naik ini, tapi jangan ditanya, ini muka adem banget kena suhu 14 derajat plus angin yang nggak sepoi-sepoi. Zipwire ini nantinya akan berhenti di dalam Nami Island-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau naik ini, sebenarnya kalian nggak perlu beli tiket Naminya lagi sih. Toh dari sini habis permainan kalian langsung masuk ke Nami, bisa jalan-jalan dan nanti baliknya akan tetap naik ferry tanpa harus nunjukin lagi tiket dan lain-lainnya. Kalau masih merasa butuh tantangan yang lain, ada permainan bungee jumping yang ada di sisi satunya. Jadi areanya itu ada di dekat resto yang warnanya kuning. Udah sore, hujannya udah reda dan sekitar jam 4:10 aku masuk ke dalam bis yang tadi dan bener dong jam 4:30 bisnya langsung berangkat balik lagi ke Seoul. Begitu sampai di Seoul aku akan main ke Myeongdong, tapi videonya aku akan gabung ke video besok karena mungkin besok waktu ke Myeongdongnya lebih lama. Setelah lihat video ini, kira-kira kamu bakal masukin Nami Island sebagai list di liburan kamu nggak? Terima kasih udah nonton video ini, semoga membantu dan sampai jumpa di jalan-jalan hari ketiga. Bye-bye!